Setiap pagi itu kamu bangun, mungkin dengan rasa malas, rasa lelah, rasa ingin tidur kembali masih begitu besar. Mungkin dengan beban yang tidak kasat mata, yang sudah menempel sebelum kamu sempat membuka mata sepenuhnya. Atau, mungkin tanpa kamu sadari, kamu cuma melanjutkan mode autopilot yang semalam belum sempat kamu matikan. Banyak orang percaya bahwa pagi adalah awal kemenangan, tapi di balik itu ada banyak dari kita yang diam-diam menjadikan pagi sebagai momen kekalahan paling sunyi. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena kita terlalu sering berjanji akan memperbaiki hidup. Karena kita terlalu sering menunda untuk hari esok. Terlalu sering berharap mood akan berubah sendiri, atau bisa jadi karena selama ini kita menjalani pagi tanpa benar-benar tahu apa yang kita bangun. Untuk apa? Dalam budaya kita, katanya bangun pagi rezeki datang menjemput kita, tapi realitanya tidak seperti budaya yang selama ini digaungkan. Berapa banyak dari kita yang bangun dengan dada sesak, pikiran kalut, dan harapan yang terasa semakin jauh? Bisa jadi ini bukan soal kamu malas untuk bergerak. Bisa jadi tubuh dan pikiranmu sedang berontak karena terlalu lama diabaikan. Atau mungkin karena ritme hidupmu sudah tak lagi sinkron dengan ritme jiwamu sendiri. Menurut penelitian, struktur rutinitas pagi yang berantakan bakal meningkatkan lonjakan kortisol, hormon stres yang perlahan menggerogoti semangat kita, bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Dan tahukah kamu ritme sirkadian jam biologis alami? Kita adalah pondasi yang sering kita tabrak sendiri. Kita memaksa diri bangun terlalu pagi, tidur terlalu larut malam hanya demi mengejar ekspektasi sosial, lalu merasa bersalah ketika tubuh dan pikiran menolak. Pernahkah kamu merasa bahwa sangat mungkin semua kecemasan pagi yang kamu rasakan bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu belum pernah benar-benar membangun suatu harapan baru pagi itu dengan kesadaran penuh? Bayangkan saja, kalau besok kamu bangun tanpa beban palsu, tanpa pikiran otomatis, tanpa rasa dikejar sesuatu yang bahkan kamu sendiri lupa kenapa dan mengapa, apa yang akan kamu lakukan? Kalau pagi itu akhirnya menjadi milikmu hari ini, kita akan bicara soal bagaimana memegang kendali atas pagi kita sendiri. Bagaimana membangun pagi yang bukan sekadar rutinitas kosong, tapi pagi yang menjadi fondasi dari kemenangan-kemenangan kecil yang nyata. Aku tidak pernah bisa kasih kamu janji manis ala seorang motivator layaknya Mario Teguh. Karena realitanya membangun disiplin pagi itu harus keras. Akan ada hari di mana kamu ingin menyerah? Ada hari di mana kasurmu terasa lebih kuat menarikmu ketimbang semua mimpimu. Tapi justru disitulah kekuatanmu ditempa. Bukan dengan cara keras kepala melawan diri sendiri, tapi dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil, yang konsisten, sederhana, dan bermakna. Jadi tonton video ini sampai selesai. Dan, jika kamu merasa perjalanan ini mungkin bisa jadi bagian dari perjalananmu juga, jangan lupa berlangganan karena ini bukan soal siapa yang paling cepat berubah. Ini tentang siapa yang cukup sabar untuk bertahan membangun dirinya sendiri setiap pagi. Pelajaran pertama, Memento Mori. Setiap pagi kita bangun mata terbuka, dada bergerak pelan menghirup udara. Tapi jarang sekali kita benar-benar sadar bahwa detik itu bukan cuma permulaan hari, tapi juga pengingat bahwa bertambah satu hari lagi sudah berkurang dari sisa waktu kita. Mungkin ini terdengar berat, tapi kalau kamu pikirkan lebih dalam, bukankah itu justru hadiah? Seperti yang kita bahas di awal, pagi adalah pertarungan pertama kita, dan Memento Mori adalah pedang yang bisa kita pilih untuk kita bawa ke medan itu. Mengingat kematian bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk mengingatkan betapa berharganya hari ini, betapa berharganya pagi ini. Marcus Aurelius berkata, saat kamu bangun di pagi hari, ingatlah hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk mencintai. Bukan sekadar hidup tapi hadir sepenuhnya. Masalahnya, biasanya kita malah sibuk tenggelam di notifikasi, di kecemasan kecil, di daftar tugas yang terasa tak ada habisnya. Mungkin itu sebabnya kadang kita merasa hidup ini berulang-ulang, tapi tidak ada fakta menarik. Menurut sebuah studi psikologi, orang yang mengingat kematian mereka secara teratur justru menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah dalam menghadapi tekanan hidup. Bukan karena mereka pasrah, tapi karena perspektif mereka berubah.
Semua ini sementara jadi tak ada gunanya jika terlalu dibawa serius. Tapi mungkin kamu akan bertanya, kalau aku mengingat kematian setiap hari, bukankah itu malah bikin aku tambah takut? Bisa jadi kalau kamu hanya mengingat kematian sebagai sesuatu yang gelap, menakutkan dan menghantui, memang akan jadi beban. Namun itu sudah menjadi suatu kewajiban. Tapi kalau kamu mengingat kematian sebagai pengingat, bahwa setiap hari adalah peluang yang tidak akan pernah terulang, maka kematian menjadi pembebas. Biasanya kita diajarkan untuk menghindari pembicaraan tentang kematian di banyak tempat. Ngobrol soal kematian dianggap pamali, mengundang sial, atau sekadar tidak sopan. Padahal di beberapa budaya seperti masyarakat Toraja, kematian justru dirayakan dengan penghormatan yang mendalam, seolah-olah mereka lebih mengerti bahwa hidup bukanlah sesuatu yang bisa dipegang selamanya. Jadi bukankah aneh kalau kita justru takut membicarakan sesuatu yang pasti? Ada konflik kecil di dalam kepala kita. Kita ingin hidup selamanya. Tapi kita juga tahu itu mustahil. Dan akibatnya kita menghindari kenyataan itu sambil membuang waktu pada hal-hal yang bahkan kita sendiri tidak peduli. Pernah nggak kamu merasa ada hari-hari di mana kamu sibuk sekali? Tapi saat malam tiba, kamu sadar sebenarnya tidak ada yang benar-benar berarti yang kamu lakukan. Itu mungkin karena kamu hidup tanpa kesadaran akan waktu yang berjalan mundur. Bayangkan saja besok pagi kamu bangun dan tahu bahwa hari itu adalah hari terakhirmu. Apa yang akan berubah? Apa kamu akan tetap mengecek media sosial selama 1 jam? Atau menghabiskan waktu berdebat tentang hal remeh? Mungkin tidak mungkin kamu akan lebih memilih berbicara dengan seseorang yang kamu sayangi. Atau menulis sesuatu yang selama ini kamu tunda. Atau bahkan hanya duduk diam menikmati matahari yang terbit, dengan rasa syukur yang selama ini terlupakan. Kalau begitu, kenapa harus menunggu hari itu benar-benar datang? Ada sesuatu yang terjadi di otak kita saat kita benar-benar sadar akan kematian. Otak mulai mengalihkan energi dari ketakutan menuju makna. Itulah kenapa menurut studi tentang mortality alien, orang yang diingatkan tentang kematiannya bisa menjadi lebih fokus, lebih peduli, bahkan lebih berani. Tapi tentu saja tidak semua orang siap. Ada yang begitu sadar, hidup ini singkat malah jadi apatis. Ada juga yang malah jadi terlalu serakah, seolah ingin menghisap sebanyak mungkin kesenangan sebelum akhir datang. Semua itu kembali pada niat di dalam hati masing-masing. Pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau kamu sadar bahwa waktu berjalan mundur, kamu mau mengisinya dengan apa? Kamu bisa memilih untuk tenggelam dalam ketakutan, atau kamu bisa memilih untuk menjalani setiap pagi dengan kesadaran bahwa hari ini bukan sekadar lewat. Hari ini adalah kesempatan terakhir untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Besok kita lanjut lagi perjalanan ini, tapi untuk sekarang cukup duduk sebentar. Tarik napas pelan dan lihat ke sekeliling. Dan sadarilah bahwa kamu hidup. Hari ini, kamu diberi satu peluang lagi. Maka gunakanlah sebaik mungkin. Pelajaran kedua, Amor Fati. Kalau di pelajaran sebelumnya kita bicara tentang kesadaran bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Hari ini kita melangkah sedikit lebih dalam. Bukan cuma menerima kenyataan bahwa hidup ini akan berakhir, tapi menerima semua yang terjadi di sepanjang jalan itu. Dengan cinta, Amor Fati, mencintai takdir. 3 kata kecil yang terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya, itu mungkin salah satu hal paling sulit yang bisa dilakukan manusia. Pernah tidak kamu sedang merasa dunia ini tidak adil? Kadang rasanya kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja dihajar oleh kerasnya realita. Sakit kalah dikhianati, dihantam oleh sesuatu yang tidak kita minta, tidak kita pilih. Dan jujur saja sangat manusiawi untuk merasa marah, merasa ingin memberontak, merasa ingin menyerah. Tapi seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, hidup ini tidak pernah berjanji akan berjalan sesuai skenario yang kita susun sesuai keinginan kita. Dia hanya berjanji satu hal, bahwa dia akan berjalan, mau kamu suka atau tidak. Itu kenapa Amor Fati bukan soal menyerah. Ini tentang berdiri menatap segala kekacauan itu dan berkata, aku mencintaimu juga. Bukan berarti kita pasif. Bukan berarti kita berhenti berjuang. Amor Fati adalah memilih untuk tetap melangkah sambil membawa luka itu dengan kepala tegak.
Kadang kita dibesarkan dengan doktrin untuk menerima saja hidup ini. Ada anggapan bahwa bersyukur berarti berhenti bertanya. Padahal tidak semua penerimaan itu sehat. Penerimaan yang dipaksakan bisa berubah menjadi apatis. Seperti tanaman yang layu. Hidup tapi tidak lagi tumbuh dan berkembang. Dalam praktiknya mencintai takdir. Berarti kita sadar segala yang terjadi bahkan hal buruk sekalipun adalah bagian dari puzzle besar yang kita sendiri belum bisa lihat sepenuhnya. Sama seperti akar yang terbenam di tanah berlumpur, tapi justru dari lumpur itulah bunga bisa mekar. Kalau kita lihat dari data tekanan mental modern, banyak dipicu karena gap antara harapan dan realitas. Saat ekspektasi tidak sesuai kenyataan, muncul stres, kecemasan, bahkan depresi. Tapi studi juga menunjukkan orang yang mampu menerima keadaan sambil tetap aktif mencari makna jauh lebih resilien menghadapi tekanan itu. Mereka tidak hancur. Mereka lentur seperti bambu yang menunduk saat badai tapi tidak patah. Bayangkan saja kalau begini. Kalau hari ini semua yang kamu benci dalam hidupmu, rasa sakit, kegagalan, penolakan, adalah bagian dari naskah rahasia yang sedang membentukmu jadi versi terbaikmu. Masih maukah kamu membencinya? Atau mungkin kita bisa mulai belajar menatap hidup, bukan karena hidup ini selalu adil, tapi karena kita memilih untuk menjadi adil terhadap diri sendiri. Kadang orang terlihat tenang di luar, tapi di dalam mereka remuk. Mereka begitu terpukul hingga hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena mereka salah memahami penerimaan. Bukan soal memaksa diri untuk senyum saat hati menangis, tapi berani merasakan semua luka itu tanpa membiarkannya menghancurkan siapa kita. Kalau kamu mau jujur, mungkin ada bagian kecil di hatimu yang masih bertanya kenapa harus aku? Kenapa hidup begini? Dan itu tidak salah. Bahkan itu mungkin adalah tanda bahwa kamu masih hidup, masih peduli, masih berharap. Tapi setelah semua tanya itu, mungkin kita juga bisa bertanya, kalau ini adalah bagian dari ceritaku, bisakah aku tetap berjalan dengan kepala tegak? Mencintai takdir bukan berarti kita berhenti bermimpi. Bukan berarti kita membiarkan hidup menyeret kita tanpa perlawanan. Tapi berarti kita tetap bermimpi, tetap berjuang sambil memahami bahwa apapun hasilnya semuanya pantas dirayakan. Bahkan kegagalan, dan bahkan kehilangan sekalipun. Karena seperti kata Nietzsche, kehebatan manusia adalah ketika dia bisa berkata, ini terjadi padaku dan aku tetap mencintainya. Kalau hari ini hidup terasa berat, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Mungkin itu justru tanda bahwa kamu sedang belajar sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu sadari. Jadi saat kamu membuka mata besok pagi, bukan hanya mengingat bahwa waktumu terbatas seperti yang kita bahas kemarin, tapi juga memilih untuk mencintai setiap detiknya, bahkan detik-detik yang tidak kamu suka. Karena mungkin disitulah letak kebebasanmu yang sesungguhnya. Pelajaran ketiga, Prime Malorum. Seperti yang sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya, mencintai takdir mengajarkan kita untuk merangkul apapun yang datang. Tapi, bagaimana kalau apa yang datang itu sejak awal sudah buruk? Disinilah kita bertemu dengan satu latihan penting dalam Stoikisme, premeditatio malorum. Membayangkan kemungkinan terburuk sebelum ia benar-benar datang, bukan untuk menakuti diri sendiri tapi untuk memperkuatnya. Pernah tidak, kamu dalam satu pagi merasa segalanya akan berjalan mulus, lalu satu kejadian kecil langsung meruntuhkan semangatmu? Entah itu berita buruk, kecelakaan kecil atau mungkin hanya kata-kata seseorang yang salah. Nada. Kenapa ya bisa segampang itu kita hancur? Bisa jadi karena kita tidak menyiapkan pikiran kita. Dalam Stoikisme, Seneca menyarankan, daripada membiarkan diri kita terkejut dan terhempas oleh kenyataan, lebih baik kita mengantisipasi badai itu sebelum ia benar-benar datang. Bukan untuk meramalkan nasib buruk, tapi supaya saat badai itu datang, kita bisa berkata, aku sudah siap, aku sanggup menghadapinya. Budaya kita ada kecenderungan untuk menghindari berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk. Katanya, membicarakan hal buruk itu bisa membawa sial. Padahal, justru dengan mengabaikan kemungkinan itu,
kita seringkali jadi lebih rapuh. Kita berharap semuanya akan baik-baik saja, padahal hidup tidak berjanji akan seperti itu. Data dari berbagai penelitian psikologi memperlihatkan bahwa otak kita saat dipaksa membayangkan kemungkinan buruk dengan sadar, justru membangun mental preparedness seperti atlet yang sebelum bertanding sudah membayangkan semua skenario terburuk, terjatuh, cedera, kalah, sehingga saat bertanding dia tetap tenang. Bayangkan kamu hari ini harus menghadapi sesuatu yang penting, interview kerja, pertemuan besar, ujian. Kalau kamu hanya membayangkan semuanya berjalan sempurna, sedikit saja sesuatu meleset dari ekspektasi, hatimu bisa langsung runtuh. Tapi kalau sejak awal kamu berkata, oke, mungkin nanti pewawancaranya jutek, mungkin aku akan salah jawab, tapi aku akan tetap tenang ketika itu benar-benar terjadi. Kamu tidak kaget, kamu sudah siap. Premeditatio malorum. Bukan soal mengundang masalah, ini soal membangun pondasi mental yang kuat, elastis, dan siap menghadapi realitas apapun bentuknya. Tentu saja ada risiko, kalau dilakukan berlebihan, kamu bisa jatuh ke dalam sikap defensif, paranoid, bahkan pesimis. Tapi itu bukan kesalahan tekniknya. Itu soal keseimbangan, sama seperti api dalam jumlah cukup. Dia menghangatkan berlebihan. Dia membakar. Jadi bagaimana caranya agar tidak jatuh ke jebakan pesimisme? Sederhana, setelah membayangkan kemungkinan terburuk, akhiri dengan keyakinan, aku akan tetap bertahan apapun yang terjadi. Itu kenapa Stokisme selalu mengajarkan untuk menggabungkan antisipasi buruk dengan tindakan positif. Kita siapkan diri menghadapi kegagalan, tapi tetap melangkah seolah kita akan menang. Kalau kita diajarkan dari kecil untuk selalu semangat, semuanya pasti sukses tanpa pernah diberi ruang untuk membayangkan kegagalan. Kita tumbuh dengan mental kaca, sedikit tekanan akan retak. Tapi bayangkan kalau sejak kecil kita dibiasakan berpikir, kalau gagal, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak takut. Bukankah itu jauh lebih membebaskan? Mungkin kamu bertanya, kalau aku terlalu sering membayangkan kegagalan, apakah aku akan jadi takut untuk mencoba? Jawaban jujurnya, mungkin iya. Kalau kamu cuma berhenti di membayangkan saja, tapi kalau kamu melangkah sambil membawa bekal, kesiapan itu justru kamu akan jauh lebih berani. Karena keberanian bukanlah tidak merasa takut. Keberanian adalah tetap bergerak. Meskipun kamu sudah tahu apa yang bisa salah. Pikirkan ini, kalau kamu hari ini gagal, apa yang akan kamu lakukan? Mundur, menyalahkan, atau berkata, ini sudah ku tahu, sekarang saatnya bangkit. Itu pilihan yang membentuk siapa kamu, dan mungkin persiapan kecil di pagi ini, dengan membayangkan kemungkinan buruk sambil tetap melangkah, adalah salah satu investasi mental terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Besok pagi, saat kamu membuka mata, sebelum tergesa-gesa menyusun harapan, cobalah diam sebentar. Bayangkan kemungkinan buruk, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menguatkanmu, karena bisa jadi kekuatanmu yang sebenarnya bukan terletak di seberapa banyak hal baik yang kamu alami, tapi di seberapa siap kamu saat dunia tidak berpihak padamu, dan kamu tetap memilih untuk berjalan. Pelajaran keempat, bedakan antara apa yang dapat dikendalikan dan apa yang tidak. Kalau dari pelajaran sebelumnya, kita sudah bicara tentang bagaimana membayangkan kemungkinan buruk bisa membuat kita lebih siap. Ada satu pelajaran penting lainnya yang tidak bisa dilewatkan. Menyadari batas kendali kita. Karena kalau dipikir-pikir, berapa banyak rasa stres, kecewa, atau amarah? Kita sebenarnya lahir dari satu hal sederhana. Kita ingin mengontrol sesuatu yang dari awal memang bukan milik kita untuk dikendalikan. Pernah tidak kamu capek sendiri? Berlari berusaha mendorong semua orang dan segala situasi supaya berubah. Lalu pada akhirnya kamu cuma menemukan dirimu sendiri, kelelahan di tengah jalan. Ada satu prinsip stoik yang sederhana tapi keras seperti batu. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan yang tidak bisa. Kedengarannya gampang, tapi dalam praktiknya sulit setengah mati. Karena ego kita seperti yang sering diam-diam mengintai, tidak mau kalah. Ego ingin mengatur segalanya, ingin memastikan hasilnya sempurna. Ingin semua orang pahami kita, menyukai kita, atau bahkan tunduk sama jalan kita.
padahal itu semua di luar jangkauan kita. Seperti yang biasanya terjadi di banyak budaya. Ada dorongan kuat untuk merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu. Kita tumbuh dengan nilai-nilai sosial yang luhur. Gotong royong, solidaritas, saling membantu. Tapi di sisi lain, tanpa sadar kita kadang mengambil beban yang bukan milik kita. Kita merasa gagal kalau orang lain tidak berubah. Kalau dunia tidak berjalan seperti harapan kita. Padahal kalau kita mau jujur, ada garis tipis antara berusaha dengan sepenuh hati dan memaksa dunia tunduk pada keinginan kita. Itu sebabnya dalam stoikisme bedanya jelas. Kita bertanggung jawab atas usaha, tapi tidak atas hasil. Kamu bisa memilih untuk berkata jujur, tapi kamu tidak bisa memastikan orang lain akan mempercayaimu. Kamu bisa bekerja keras, tapi kamu tidak bisa mengontrol apakah usaha itu langsung berbuah. Dan kalau kamu terlalu memaksakan diri untuk mengontrol hal-hal di luar dirimu, efeknya bukan cuma kelelahan, tapi perlahan kamu kehilangan diri sendiri. Energi mentalmu habis buat sesuatu yang bahkan sejak awal bukan di tanganmu. Penelitian tentang stres kronis juga membuktikan semakin banyak kita berusaha mengendalikan hal-hal tak pasti seperti opini orang lain, cuaca, keberuntungan, semakin besar resiko. Tubuh kita mengalami tekanan emosional dan hormonal. Tingkat kortisol naik, sistem imun melemah. Hidup terasa berat tanpa alasan yang jelas. Mungkin itulah kenapa kadang kita merasa kayak melangkah di jalan berlumpur, mau maju susah, mau berhenti terasa bersalah. Tapi bayangkan kalau kamu mulai membedakan dengan jernih. Apa yang ada dalam kontrolku hari ini? Mungkin cuma seberapa keras kamu berusaha. Mungkin cuma seberapa sabar kamu menghadapi orang lain. Mungkin cuma seberapa cepat kamu bangkit saat jatuh. Kalau kamu fokus ke itu, dunia boleh kacau tapi hatimu tetap tenang. Karena dalam stoikisme, kemenangan bukan soal berapa banyak dunia yang bisa kamu atur. Kemenangan itu saat kamu berhasil mengatur dirimu sendiri, bahkan ketika dunia tidak sesuai harapanmu. Jadi saat kamu bangun besok pagi sebelum mulai berlarian mengejar apapun, berhenti sebentar, tanya ke dirimu dengan suara paling jujur. Apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Dan apa yang harus aku relakan hari ini pula? Karena mungkin kedamaian yang kamu cari-cari itu selama ini tersembunyi di antara dua jawaban sederhana itu. Pelajaran kelima, identifikasi semua kebajikan hari ini. Setelah kita belajar membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, langkah berikutnya terasa lebih personal. Bukan lagi soal dunia luar, tapi soal membangun pondasi diri dari dalam setiap pagi. Ada satu pertanyaan kecil yang mungkin tidak kita sadari, bahwa betapa pentingnya hari ini. Siapa aku mau menjadi? Bukan soal daftar pekerjaan, bukan soal mengejar target, tapi soal kebajikan apa yang ingin kita hidupi hari ini. Marcus Aurelius pernah menulis, bangunlah setiap pagi dan tanyakan pada dirimu, apa tugas seorang manusia yang baik? Bukan karena dia terlihat begitu mulia, tapi karena dia tahu, tanpa fondasi kebajikan kita mudah terseret arus dunia. Di banyak tempat, orang lebih sering dinilai dari pencapaian yang bisa dilihat. Seberapa banyak uang di rekeningnya? Seberapa tinggi jabatannya? Seberapa cepat dia sampai di garis finish? Jarang sekali ada yang bertanya seberapa jujur dia bertahan dalam tekanan. Seberapa sabar dia saat adanya rasa kecewa. Seberapa adil dia memperlakukan yang lebih lemah. Biasanya kita lebih suka melihat hasil daripada proses. Padahal hasil tanpa karakter itu seperti istana megah yang berdiri di atas pasir. Mungkin kamu bertanya, kalau memilih hidup berdasarkan kebajikan memang lebih mulia, kenapa banyak orang tetap memilih jalan pintas? Karena jujur saja, jalur instan itu menggoda, cepat, mudah dan seringkali penuh pujian hampa, tapi ada harga yang jarang dibicarakan. Rasa hampa yang sulit dijelaskan. Seperti orang yang minum air asin, semakin banyak diminum, semakin haus jadinya. Sekarang bayangkan ini. Setiap pagi kamu tulis satu nilai yang ingin kamu pegang hari itu, misalnya keberanian atau kejujuran atau kesabaran, dan kamu benar-benar berusaha menjaga satu nilai itu sepanjang hari. Mungkin dalam sebulan kamu akan mulai merasa aneh.
Bukan karena hidupmu jadi lebih mulus, tapi karena kamu mulai merasa lebih hadir, lebih utuh, lebih baik dari hari kemarin. Kamu sendiri. Bukan berarti jalannya akan mulus. Ada hari-hari ketika kamu memilih sabar. Lalu yang datang justru antrian panjang. Orang menyebalkan. Cuaca buruk. Ada saat kamu memilih jujur dan ternyata kejujuranmu malah membuatmu kehilangan sesuatu. Tapi disitulah latihannya. Seperti otot. Karakter tidak dibentuk saat nyaman, dia tumbuh saat diuji. Kalau kita berpikir hidup terlalu sibuk untuk memikirkan kebajikan, mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, sebenarnya kita sedang sibuk membangun apa? Karir, nama, citra, atau diri kita sendiri? Secara neurologis, memilih fokus pada satu nilai setiap hari bisa mengubah pola pikir kita, membentuk koneksi otak, baru memperkuat pusat pengambilan keputusan, mengurangi impulsif, dan secara perlahan memperdalam rasa tenang dalam diri kita. Mungkin kamu bertanya, apakah ini akan membuatku lebih kuat di dunia yang keras, atau justru membuatku tampak bodoh? Jawabannya sederhana. Dunia bisa bilang apa saja, tapi saat badai datang, yang membuatmu tetap berdiri bukan popularitas, bukan penghargaan, bukan status, tapi kekuatan karakter yang kamu bentuk pelan-pelan setiap pagi. Kalau kamu tahu jalan ini lebih berat, lebih lambat, masih maukah kamu menjalaninya? Karena bisa saja, hari ini kamu memilih sabar, lalu bertemu antrian tak berujung. Tapi justru di situ, kamu tahu sabarmu, bukan sekadar kata tapi nyata. Atau kamu memilih jujur, lalu wajahmu merah karena semua borokmu kelihatan. Tapi kamu tetap memilih menatap dunia dengan kepala tegak, atau kamu hanya diam, tidak banyak bicara soal nilai yang kamu pegang. Tapi setiap langkah kecilmu perlahan mengubah dunia kecilmu. Karena seperti yang sudah lama kita tahu, tapi jarang mau kita akui, mengubah dunia bukan soal berteriak paling keras, tapi soal hidup paling benar. Dan semua itu dimulai dari satu pilihan kecil setiap pagi. Dari satu nilai yang kamu genggam erat selama ini. Dalam kesunyian. Pelajaran ke-6. Mulailah sesuatu dengan tenang. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pondasi diri dibangun lewat pilihan kecil. Lewat kesadaran atas kebajikan yang kita pegang. Tapi semua itu tidak akan pernah bisa berdiri kokoh kalau sejak detik pertama kita bangun, pikiran kita sudah berantakan. Mungkin kedengarannya sepele, tapi satu detik pertama setelah kamu membuka mata, bisa jadi titik balik. Mau bawa harimu ke arah yang damai, atau ke dalam kekacauan kecil yang perlahan membesar. Kebanyakan orang biasanya bangun dengan rasa buru-buru langsung cek handphone. Mereka berpikir tentang semua yang belum beres. Langsung berlari sebelum sempat menarik satu tarikan napas penuh. Seolah-olah ada musuh tak kelihatan yang sedang mengejar. Lucunya dalam banyak budaya, kesibukan malah dianggap semacam medali kehormatan. Kalau kamu terlihat sibuk, berarti kamu terlihat begitu hebat. Kalau kamu tenang dan terlihat santai, berarti kamu malas. Padahal kalau dipikir lebih jernih, siapa yang lebih kuat? Orang yang memulai hari dengan kepala penuh kepanikan, atau orang yang bisa duduk sebentar menatap pikirannya sebelum mulai melangkah? Dalam Stoikisme, ketenangan bukan kelemahan. Ketenangan adalah kekuatan, kemampuan untuk tetap jernih di tengah hiruk-pikuk yang mengajak kita panik bersama. Kalau kamu pernah merasakan pagi yang benar-benar damai, kamu pasti tahu bedanya. Bangun tanpa langsung mengulurkan tangan ke ponsel, memandang sekeliling kehidupanmu, merasakan dinginnya udara pagi, membiarkan tubuhmu benar-benar sadar, sebelum dunia menarikmu ke dalam ritmenya. Ketenangan itu bukan hadiah dari luar, dia pilihan. Pilihan untuk tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh notifikasi deadline atau ekspektasi orang lain. Secara neuropsikologis, memulai hari dengan terburu-buru memicu pelepasan kortisol lebih awal, yang berarti bahkan sebelum hari benar-benar dimulai, tubuhmu sudah menyiapkan mode bertarung atau kabur. Efeknya, fokus buyar, emosi gampang meledak, produktivitas jangka panjang menurun drastis. Sebaliknya, dengan memberi waktu pada otak untuk transisi perlahan dari tidur ke sadar penuh, kita mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang berarti lebih banyak ketenangan,
lebih banyak ketajaman berpikir mungkin terdengar aneh. Tapi kadang kekacauan besar dalam hidup lahir dari kekacauan kecil yang kita abaikan di pagi hari. Bangun terlambat, langsung melihat dan membaca berita negatif, langsung merasa harus mengejar sesuatu. Kalau kamu merasa hidupmu sering berantakan tanpa sebab yang jelas, mungkin itu berawal dari pagi yang kamu jalani dengan tergesa-gesa. Coba bayangkan, seandainya kamu ubah satu hal kecil setiap pagi sebelum melakukan apapun. Kamu duduk sebentar, tarik napas, tanya ke diri sendiri, hari ini, apa yang ingin aku jalani dengan sadar? Bukan pertanyaan tentang target, bukan tentang angka, tapi tentang hadirnya dirimu di dunia ini sepenuh-penuhnya. Tentu ada risiko kalau kamu terlalu larut dalam ketenangan. Bisa saja kamu kehilangan rasa urgensi. Tapi disinilah seni seimbang itu bermain. Bukan tenang untuk malas. Tenang supaya setiap langkahmu setelah itu lebih terarah, lebih sengaja. Kalau memilih mulai hari dengan tenang, berarti kamu melewatkan 1-2 berita viral, atau telat membalas 1-2 chat. Pertanyaannya sederhana. Kamu mau hidup mengejar notifikasi, atau mengejar ketenangan batinmu sendiri? Karena pada akhirnya, kecepatan bukan selalu menjadi sebuah tanda kemajuan, dan ketenangan bukan selalu menjadi tanda kemunduran. Kadang justru di saat kita paling lambat, kita sedang melangkah ke sisi yang paling dalam. Pelajaran ke-7. Bertindaklah sekarang. Kalau kita tadi sudah bicara tentang pentingnya memulai hari dengan tenang, ada satu hal lain yang nggak bisa kita tunda. Tunda terlalu lama. Karena sebanyak apapun ketenangan yang kita kumpulkan tanpa tindakan, semua itu cuma akan mengendap dan tenggelam. Jadi niat kosong di titik ini banyak orang berhenti, bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena terlalu banyak berpikir tentang kapan waktu yang tepat. Padahal dalam hidup nyata, waktu yang tepat itu jarang datang dengan pengumuman megah. Seringnya, dia lewat begitu saja tanpa kita sadari. Pernah nggak kamu menunda sesuatu? Menunggu sebuah momen pas? Menunggu perasaan siap dan akhirnya justru kehilangan peluang terbaikmu? Dalam banyak budaya kita sering diajari untuk sabar menunggu waktu. Tapi jarang diingatkan bahwa waktu itu nggak selalu mau menunggu kita. Faktanya penelitian tentang perilaku manusia menunjukkan bahwa semakin lama kita menunda, semakin tinggi tingkat stres kita. Dan ironisnya stres itu justru membuat kita semakin malas bergerak. Ini semacam lingkaran setan: menunda merasa bersalah, stres, gagal. Setelah menunda lagi lalu pelan-pelan rasa aman dari penundaan itu jadi candu. Kita tahu ada peluang, kita tahu ada pintu yang bisa dibuka, tapi kita lebih nyaman berdiri di luar, pura-pura sibuk merencanakan hal lain. Bayangkan sebuah scan sederhana, ada 2 pintu di depanmu. Satu bertuliskan lakukan sekarang dan satu lagi bertuliskan nanti saja. Mana yang biasanya kamu pilih? Dan berapa banyak momen dalam hidupmu yang lewat hanya karena kamu terlalu lama berdiri di antara 2 pintu itu? Stokisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi keras. Tindakan lebih penting daripada rencana sempurna. Seneca pernah bilang, sementara kita terus menunda-nunda, hidup akan terus berjalan. Kita sering takut bertindak karena takut salah. Tapi pertanyaan yang lebih penting, lebih buruk mana salah karena mencoba, atau tidak pernah tahu apa-apa karena terus menunda? Kalau kamu nunggu semua kondisi ideal sebelum mulai bergerak, kapan terakhir kali dunia ini benar-benar terasa ideal? Dalam kenyataan tidak ada situasi yang benar-benar sempurna. Ada saja ketidakpastian, risiko rasa tidak nyaman, dan justru disitulah medan sebenarnya hidup dimainkan. Bukan di perencanaan sempurna, tapi di adaptasi terhadap ketidakpastian. Kalau semua orang di dunia ini hanya sibuk rencana tanpa bertindak, mungkin ide-ide brilian yang kita tahu hari ini cuma akan berdebu di atas meja. Tidak ada penemuan, tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan. Kadang yang kita butuhkan bukan motivasi tambahan, tapi dorongan kecil, sederhana untuk mulai bergerak. Walaupun setengah hati, walaupun masih ragu, karena langkah pertama itu sekecil apapun jauh lebih berharga daripada 1000 rencana yang hanya tersimpan di kepala. Mungkin kamu takut salah, mungkin kamu takut gagal. Itu manusiawi. Tapi bukankah lebih baik jatuh di jalanmu sendiri daripada hidup selamanya di jalan orang lain? Hanya karena kamu terlalu takut untuk mulai.
Hari ini pilih pintu itu, pintu bertuliskan. Bertindak sekarang. Dan biarkan langkahmu sendiri yang menjawab semua keraguan. Pelajaran 8. Latihlah tubuh Anda seperti Anda melatih pikiran Anda. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bertindak, sekarang mari kita turun lebih dalam ke satu arena kecil yang sering kita abaikan. Tubuh kita sendiri. Karena apa? Artinya melangkah cepat kalau kendaraan kita rapuh. Pernah tidak kamu merasa pikiranmu masih berlari cepat penuh ide, tapi tubuhmu sudah seperti rem tangan yang macet? Atau sebaliknya, tubuhmu mau bergerak tapi pikiranmu stuck, terlalu lelah untuk maju bahkan mulai? Ini bukan sekadar kebetulan. Menurut banyak riset termasuk dari Harvard Medical School, aktivitas fisik itu berpengaruh langsung ke kejernihan berpikir dan ketahanan mental. Bukan teori kosong. Ini kimia tubuh kita sendiri yang bicara. Tapi, kenapa banyak orang masih menganggap olahraga cuma buat anak muda atau cuma prioritas saat ada waktu luang? Biasanya kalau kita tumbuh di budaya yang sibuk mengukur kesuksesan dari seberapa penuh jadwal harian kita, olahraga memang terasa kayak kemewahan. Padahal tubuh itu fondasi bukan aksesoris. Pikirkan tubuhmu kayak kendaraan. Mau tidak mau kamu butuh mesin yang siap jalan jauh? Kalau kendaraanmu rongsok, kamu mau sekuat apa? Mau secerdas apa? Tetap saja tidak akan bergerak sejauh itu. Dan yang menarik, ketidakseimbangan antara pikiran dan tubuh ini seringkali berujung ke stres dan cepat marah, gampang lelah, susah fokus. Dan mungkin bukan karena sebuah masalah besar. Bisa jadi cuma karena tubuhmu mulai protes dan minta diperhatikan. Satu studi ringan dari Mayo Clinic menunjukkan, jalan kaki 15 menit sehari saja sudah cukup memperbaiki mood dan performa kognitif. Jadi bukan soal ke-gym ekstrim, kadang cuma soal gerak sederhana yang konsisten. Sudah jadi penawar yang baik. Tapi lucunya banyak orang yang rela duduk scrolling media sosial 2 jam, tapi bilang tidak sempat buat bergerak 5 menit. Bukan salah mereka sepenuhnya. Otak kita memang lebih suka reward instant. Scrolling itu gampang. Latihan itu butuh niat. Dan disinilah sisi gelapnya. Kita lebih nyaman dalam kenikmatan sesaat daripada kerja keras kecil yang sebenarnya menyelamatkan masa depan kita. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu mau terus menunda merawat kendaraanmu sampai benar-benar mogok? Atau mulai dari sekarang dengan langkah kecil? Bahkan kalau cuma satu putaran kompleks, satu set push up, satu sesi peregangan sederhana, karena membangun tubuh bukan soal vanity. Ini tentang mempersiapkan dirimu untuk hidup yang lebih panjang, lebih kuat, lebih tahan banting. Enggak semua orang harus punya tubuh atletis, tapi setiap orang butuh tubuh yang siap dipakai untuk memperjuangkan pikirannya. Kalau disuruh milih mau punya otak cerdas, tapi badan ngos-ngosan, atau badan bugar tapi isi kepala kosong, kenapa harus pilih salah satu? Kenapa tidak ambil keduanya? Tubuh dan pikiran itu saudara kembar yang saling menguatkan. Kamu rawat satu, kamu bantu yang lain ikut bertumbuh. Mulai sekarang pikirkan tubuhmu bukan sebagai beban tambahan, tapi sebagai sekutu terbaikmu di medan kehidupan ini. Satu gerakan kecil hari ini bisa jadi penyelamatmu di saat paling kamu butuhkan nanti. Pelajaran ke-9. Baca dan renungkan kutipan Stoik. Kalau tadi kita bicara tentang membangun tubuh sekuat pikiran, sekarang waktunya memperkaya ruang di dalam kepala kita. Karena secanggih apapun fisik kita tanpa arah yang jernih, kita cuma melaju tanpa tujuan. Pernah tidak kamu lagi buka buku atau bahkan sekadar lewat di sosial media, terus menemukan satu kalimat pendek yang langsung kayak menampar keras ke arah hidupmu sendiri? Bukan kalimat panjang, bukan teori ribet, cuma satu kalimat, tapi rasanya lebih jujur daripada semua nasihat yang pernah kamu dengar. Kutipan-kutipan Stoik itu memang seperti itu. Sedikit kata tapi dalam. Marcus Aurelius misalnya pernah bilang, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Sederhana tapi kalau direnungkan dalam bisa mengubah cara kita memandang satu hari penuh. Sayangnya di tengah budaya yang serba cepat dan instan, banyak orang lebih memilih slogan motivasi yang caci, kalimat manis yang mudah dicerna, cepat diklik lalu cepat dilupakan. Padahal kekuatan sesungguhnya ada pada merenung, pada keberanian untuk diam sejenak, dan benar-benar mengizinkan satu pemikiran kecil itu tumbuh di dalam diri kita. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tindakan kecil lebih penting daripada teori panjang. Nah, sama dengan kutipan.
Satu kutipan yang direnungkan, dan benar-benar mengubah satu langkahmu hari ini lebih berharga daripada 100 kutipan yang cuma lewat di timeline MU. Kalau kamu cuma membaca sekilas tanpa memikirkan dalam tanpa bertanya ke diri sendiri, apa maksudnya buat aku? Kutipan itu akan lewat begitu saja seperti angin sore. Penelitian di bidang neuropsikologi menunjukkan saat kita membaca kalimat reflektif dan memikirkannya dalam area prefrontal cortex, kita aktif bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan empati dan pengelolaan emosi. Artinya merenungkan kutipan itu bukan cuma soal rasa, tapi benar-benar membentuk cara kerja otak kita. Tapi tetap merenung tanpa aksi hanya membuat kita jadi pengoleksi. Kata-kata indah tanpa perubahan nyata bukannya tambah bijak, malah makin tenggelam dalam ilusi. Seolah sudah paham hanya karena tahu banyak kata-kata keren. Bayangkan begini. Pagi ini kamu bangun di meja kamu ada satu kartu kecil berisi kutipan. Kamu punya kekuatan atas pikiranmu bukan kejadian di luar sana. Kamu baca, kamu resapi. Lalu kamu keluar rumah menghadapi jalanan macet orang-orang yang marah berita buruk. Kalau kamu benar-benar merenungkan kutipan itu, mungkin kamu memilih tetap tenang atau setidaknya kamu sadar ketika emosimu mulai goyah lalu mengembalikan fokusmu. Kutipan stoik bukan mantra ajaib. Bukan jimat pengusir masalah. Mereka adalah peta kecil yang membantu kita berjalan lebih tegak di jalan yang kadang penuh lubang. Jadi daripada mengoleksi kutipan untuk dipajang di bio media sosial, kenapa tidak memilih satu kutipan saja setiap pagi dan benar-benar hidup di dalamnya? Karena bisa jadi satu kalimat kecil itu, kalau benar-benar kamu hayati cukup kuat untuk mengubah seluruh arah harimu dan mungkin mengubah arah hidupmu. Pelajaran ke-10. Menulis jurnal. Kalau dari poin sebelumnya kita sudah bicara tentang membiarkan satu kutipan kecil mengubah harimu. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Membuat tanganmu sendiri yang menulis perjalanan pikiranmu. Ada hal aneh yang sering terjadi saat kita duduk di hadapan halaman kosong. Awalnya kita mengira tidak banyak yang perlu ditulis, tapi baru satu kalimat keluar. Semua yang kusut di kepala tiba-tiba berhamburan. Seperti membuka pintu gudang yang lama terkunci. Apa yang awalnya tampak kecil ternyata dalam apa yang tadinya terasa remeh ternyata berat. Pernah tidak kamu mengalami itu? Niatnya cuma mau nulis sedikit baru sadar. Wah, hidup gue ternyata segini kacaunya ya. Itu bukan kebetulan dalam dunia psikologi. Menulis jurnal terbukti bisa mengaktifkan area prefrontal otak yang berfungsi untuk mengurai emosi. Menenangkan amigdala yang biasanya reaktif terhadap stres. Makanya setelah menulis rasanya lebih lega. Bukan karena masalahnya langsung hilang, tapi karena untuk pertama kalinya kamu melihat masalah itu apa adanya. Tanpa topeng, tanpa sensasi. Tapi kenapa banyak orang lebih memilih curhat ke teman daripada duduk sendirian menghadapi dirinya sendiri lewat tulisan? Karena di luar sana kamu bisa menyalahkan keadaan. Tapi di halaman kosong kamu tidak bisa berbohong. Hanya ada kamu dan semua yang selama ini kamu coba tutupi. Memang ada yang takut-takut melihat betapa banyak ketakutan kecil yang selama ini disimpan. Takut sadar betapa sedikit langkah nyata yang sudah diambil. Takut bertemu dengan sisi-sisi gelap yang selama ini disapu rapi di bawah karpet mental kita. Tapi justru dari sanalah perjalanan perubahan bermula. Karena keberanian untuk menulis berarti keberanian untuk melihat. Seperti yang kita bahas sebelumnya, refleksi kecil setiap hari lebih kuat daripada nasihat panjang yang cuma lewat. Nah, menulis jurnal itu memperdalam refleksi itu. Bahkan satu paragraf sederhana di pagi hari, soal ketakutan, harapan, atau sekedar rasa syukur, bisa jadi jangkar yang menahanmu daripada distraksi seharian. Bayangkan kalau setiap pagi sebelum membuka ponsel, kamu buka jurnalmu. Kamu tulis, saya takut gagal hari ini, atau saya berharap hari ini saya bisa sabar. Dengan menulis, kamu mengakui emosi itu tanpa harus mengumbarnya ke dunia. Dan tanpa sadar kamu sedang memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk memilih. Mau dikendalikan rasa takut itu atau mau mengendalikannya? Tentu saja ada risiko. Kalau tidak hati-hati menulis bisa berubah jadi overthinking berkepanjangan. Makanya sederhana saja, tulis apa adanya. Tulis apa yang benar-benar perlu dikeluarkan dari pikiran. Bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk menemukan kejelasan. Karena seringkali keputusan paling berani dalam hidup kita
justru lahir dari tulisan-tulisan kecil yang tidak pernah kita niatkan jadi besar. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah aku butuh menulis jurnal? Tapi lebih ke, berani tidak? Aku benar-benar bertemu diriku sendiri di halaman kosong itu. Karena mungkin di antara tumpukan kata-kata itu, ada satu versi dirimu yang selama ini diam-diam kamu cari. Pelajaran ke-11. Berlatihlah bersyukur dan memaafkan. Kadang tanpa sadar kita bangun pagi dengan beban yang bahkan tidak kita sadari sudah kita bawa sejak kemarin, atau minggu lalu, atau malah bertahun-tahun lalu. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang pentingnya menulis jurnal untuk melepaskan beban pikiran. Hari ini kita naik satu tingkat lagi, belajar bersyukur dan memaafkan. Tapi coba pikir sebentar, apa sih sebenarnya yang lebih berat? Menerima keberuntungan kecil yang kita punya, atau melepaskan sakit hati yang masih kita pelihara. Diam-diam, banyak orang berpikir bersyukur itu soal ucapan di mulut. Padahal kalau kita jujur sama diri sendiri, bersyukur itu lebih dalam. Bersyukur itu soal mengakui bahwa hidup tidak selalu adil, dan tetap memilih untuk berjalan tanpa menyimpan racun dalam hati. Pernah tidak kamu ngerasa lebih lega hanya karena satu kalimat sederhana? Aku maafkan kamu, atau bahkan lebih sulit lagi, aku maafkan diriku sendiri. Berdasarkan penelitian psikologi, rasa syukur yang otentik mampu meningkatkan produksi serotonin, membantu menurunkan stres dan memperkuat ketahanan mental kita. Tapi, hanya kalau dilakukan dari kesadaran yang dalam, bukan dari tekanan sosial atau formalitas belaka. Kenyataannya, budaya di sekitar kita lebih sering mengajarkan untuk memaafkan orang lain demi harmoni sosial, tapi lupa mengajarkan kita cara paling penting memaafkan diri sendiri. Coba bayangin di satu pagi yang biasa saja kamu memilih untuk memaafkan satu orang yang pernah menyakitimu. Bukan untuk membenarkan kesalahannya, tapi untuk membebaskan dirimu sendiri dari beban yang sudah terlalu berat untuk terus dipanggul. Apa yang berubah? Mungkin kamu akan merasakan langkahmu sedikit lebih ringan. Mungkin hatimu sedikit lebih tenang. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama kamu bisa tersenyum tanpa beban. Tapi tentu perjalanan ini tidak sesederhana itu. Ego kita suka berbisik. Kenapa harus aku yang melepaskan? Bukankah aku yang disakiti? Disinilah latihan mental itu bekerja. Bersyukur dan memaafkan. Bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan atau berpura-pura semua baik-baik saja. Tapi menerima bahwa dunia ini dengan segala ketidakadilannya tetap layak disyukuri. Dan diri kita sendiri dengan semua kekurangannya tetap pantas diberi kesempatan untuk bertumbuh. Kalau dipikir-pikir berapa banyak waktu dan energi yang sebenarnya kita buang hanya untuk mempertahankan rasa marah yang enggak menyelesaikan apapun. Bersyukur itu bukan menunggu momen sempurna, dan memaafkan itu bukan berarti kita kalah. Justru di situ letak kekuatan kita saat kita tetap memilih kebaikan, meski dunia kadang tidak memberikannya kembali. Jadi besok pagi sebelum membuka ponsel, sebelum dunia menarik perhatianmu ke segala arah, coba tarik napas dalam-dalam, ucapkan dalam hati, aku bersyukur masih diberi satu hari lagi, dan kalau kamu cukup berani tambahkan, aku maafkan semua kesalahan yang semalam masih kutahan. Karena mungkin kedamaian yang kamu cari bukan tentang menemukan dunia yang sempurna, tapi tentang berdamai dengan ketidaksempurnaan itu sendiri. Kesimpulan, kadang kita merasa setelah sebuah perjalanan panjang, wajar kalau kita mau istirahat, mau menutup buku, meletakkan pena, bilang cukup sampai di sini. Tapi sebenarnya kesimpulan yang sejati bukan soal berhenti. Kesimpulan itu lebih kayak jembatan. Yang satu ujungnya menandai apa yang sudah kita pelajari, dan ujung lainnya membuka jalan untuk semua yang masih mungkin kita jalani. Seperti yang kita singgung sebelumnya, semua pelajaran ini tentang momentum mori amor fati, tentang memilih tenang, bertindak, bersyukur, memaafkan bukan sekadar teori yang menghangatkan kepala, tapi mereka ada di sini supaya kita benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. Sekarang aku mau tanya sederhana aja, kalau dari semua yang kamu dengar ada satu hal kecil yang bisa kamu mulai besok pagi, apa yang mau kamu lakukan? Mungkin sesimple nulis satu kalimat syukur di pagi hari, atau sekadar membiarkan pikiranmu diam barang 1 menit sebelum menyentuh ponsel. Mungkin juga memaafkan satu rasa sakit yang tanpa sadar selama ini jadi batu di punggungmu. Apapun itu,
Mulailah kecil karena perubahan besar hampir selalu lahir dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Berdasarkan banyak penelitian neuros, otak kita membentuk jalur kebiasaan lewat pengulangan kecil setiap hari. Bukan dari motivasi sesaat, bukan dari inspirasi yang membakar sebentar lalu padam, tapi dari keputusan diam-diam untuk tetap berjalan, untuk memilih berdiri, untuk mulai, bahkan ketika rasanya nggak ada alasan kuat untuk mulai. Dan kalau kamu merasa ada dorongan itu sekarang sekecil apapun, jangan abaikan. Karena kadang perubahan besar dalam hidup kita berawal dari satu momen kecil yang tidak kita sadari penting. Oh iya, sebelum kita beneran mengakhiri perjalanan ini, aku mau bilang sesuatu. Terima kasih beneran. Buat kamu yang sudah memilih untuk duduk sebentar, berpikir, dan mungkin siap untuk memperlakukan hidupmu lebih serius. Tapi dengan ketenangan, bukan kepanikan. Kalau kamu merasa pelajaran ini berguna, mungkin ini saat yang pas untuk bilang jangan lupa berlangganan. Bukan cuma untuk aku, tapi untuk diri kamu sendiri. Supaya kamu tidak berhenti belajar, berpikir dan bertumbuh. Karena di dunia yang serba cepat ini menjaga diri tetap disiplin, tetap sadar, tetap berpikir. Itu bukan hal biasa, itu keberanian, dan tetap kuat-kuatkan pagimu karena dunia ini menunggu orang-orang kuat, yang tahu bagaimana tetap lembut di dalamnya.